Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 bersama Ibu Ice Siti Nurhasanah dari SMA Negeri 1 Pedes. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1. Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4.1. Merancang pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran teks prosedur, diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pengertian teks prosedur. 2. Menentukan ciri-ciri teks prosedur. 3. Menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. 4. Menentukan bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi yang jelas dari sebuah teks prosedur. 5. Menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melalui suatu kegiatan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang definisi dan ciri-ciri teks prosedur, kemudian jenis-jenis teks prosedur, dan cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Sebenarnya, istilah prosedur dalam kehidupan sehari-hari bukan istilah yang asing, karena sering sekali kita menggunakan istilah prosedur. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan petunjuk untuk melakukannya supaya kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan benar. Petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut dinamakan prosedur, walaupun ada istilah lain yang digunakan, seperti langkah-langkah, proses, tips, trik, cara-cara, atau ada juga yang menyebutnya dengan trik jitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. 4. Bersifat objektif. 5. Menggunakan syarat atau pilihan. 6. Kalimat jelas, logis, dan singkat. Teks prosedur terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Seperti kalau kita mau menyalakan televisi atau tips recorder. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Seperti kegiatan mengoperasikan game online. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia, misalnya cara-cara hidup sehat supaya panjang umur.
Jenis-jenis teks prosedur tersebut didasarkan pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, sehingga jenis teksnya berbeda-beda. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Yang kedua, bagian tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi. Berikut akan disajikan contoh teks prosedur kompleks dengan judul mencuci tangan yang benar. Berikut langkah-langkahnya. Silahkan kalian baca dengan teliti dan saksama, sehingga nanti bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam bagian pernyataan umum, kemudian bagian langkah-langkah, dan bagian penegasan ulang. Karena di dalam teks prosedur kompleks ada penegasan ulang. Dari teks prosedur yang telah disajikan tadi, yang termasuk ke dalam pernyataan umum yaitu paragraf pertama dan kedua. Banyak manfaat yang didapatkan ketika sobat sehat rajin melakukan cuci tangan. Salah satunya yang saat ini sangat besar manfaatnya yaitu untuk membunuh bakteri dan virus yang saat ini berkembang yaitu virus COVID-19. Mencuci tangan yang benar akan membuat tubuh kita terhindar dari penyakit. Cuci tangan merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang yang menggosokkan tangan dengan air tanpa menggunakan sabun. Hal ini membuat kuman atau bakteri masih menempel pada tangan. Ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian, yang berikutnya adalah langkah-langkah. Apakah sobat sehat sudah paham tentang bagaimana mencuci tangan dengan benar? Menurut Kemenkes, berikut langkah-langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air mengalir. 2. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Setelah itu gosok bagian sela-sela jari. 4. Bersihkan bagian ujung jari secara bergantian dengan mengatupkannya. 5. Lalu genggam ibu jari, lalu gosok dengan gerakan berputar. 6. Letakkan ujung jari atau ujung kuku pada telapak tangan lainnya dan gosok memutar secara perlahan. 7. Bersihkan pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. 8. Tahap akhir adalah bilas dengan air mengalir, lalu keringkan dengan tisu kering, gunakan tisu untuk menutup keran. Nah, itu termasuk ke dalam bagian langkah-langkah. Penegasan ulang, berarti itu termasuk ke dalam paragraf terakhir. Nah, sobat sehat sudah tidak bingung lagi ya tentang langkah-langkah mencuci tangan. Kalian bisa share kepada anak-anak hingga orang dewasa untuk melakukan gerakan mencuci tangan secara benar.
Cuci tangan yang benar akan membuat tubuh kita semakin sehat karena terbebas dari kuman dan bakteri. Itulah bagian-bagian dari teks prosedur. Demikian pembahasan tentang teks prosedur pada pertemuan kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan kalian memahami apa itu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan bagian-bagian dari teks prosedur. Karena memahami teks prosedur sangat penting agar kita dapat menyusun prosedur melakukan suatu kegiatan sesuai dengan urutan, serta dapat memberikan penjelasan kepada orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Pembahasan materi tentang teks prosedur pada kesempatan kali ini dicukupkan. Sekian, sampai bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.